Shalom, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan Allah yang penuh kasih kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan memohon pertolonganmu agar Engkau memberi kekuatan bagi kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Allah, firman Tuhan hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dungi manigor hehema ibana, jongjong ma huhut mardalan, dungi bongot ma ibana rap dohot nasida tu bagas joroi mardalan jala mirjak huhut mamuji debata. Inti dari ayat ini adalah Petrus dan Yohanes hendak menuju bait Allah pada waktu petang. Mereka hendak berdoa. Orang Yahudi memiliki 7 waktu sembahyang setiap hari. Salah satunya adalah pada petang hari. Bila kita membaca sampai bawah dari cerita ini, intinya adalah Rasul Petrus dan Yohanes sebelum berdoa melaksanakan ibadah pada petang hari bertemu dengan seorang yang lumpuh yang biasanya meminta sedekah dari orang-orang yang berdoa. Rasul Yohanes dan Rasul Petrus melakukan mukjizat penyembuhan. Itulah yang mereka berikan kepada orang yang lumpuh yang setiap hari meminta sedekah di bait Allah. Saudara-saudara, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hendak beribadah, berdoa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, berhadapan dengan orang yang lumpuh, Rasul Petrus dan Yohanes berkata kepada orang yang lumpuh, "Kami tidak memiliki apa-apa untuk aku berikan kepadamu seperti yang orang lain berikan kepadamu. Tetapi kami memiliki sesuatu untuk kami berikan kepadamu, yaitu mukjizat." Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dengan iman yang sungguh memberkati orang yang lumpuh itu dengan kuasa roh. Bangkitlah dan berjalanlah, itulah yang diberikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Seketika itu juga orang yang lumpuh itu yang biasanya duduk meminta sedekah, bukan hanya dapat berdiri, bukan hanya dapat berjalan, tetapi dia melompat-lompat, dia berjingkrak-jingkrak. Seketika kakinya menjadi kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita berniat baik menjalankan ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, kita dianugerahkan oleh Allah karunia yang dapat memberikan berkat
bagi orang lain yang membutuhkan. Kita dipakai oleh Allah ketika kita berniat baik untuk beribadah, menjadi alat Allah menyalurkan berkat-Nya kepada orang lain. Semakin banyak perbuatan baik kita, semakin banyak ibadah kita, maka semakin banyak pula kita dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita diminta untuk tidak meninggalkan ibadah kita agar kita semakin banyak dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, firman hari ini mengajarkan kepada kita tentang kehidupan peribadahan kita. Jika kita sungguh-sungguh beribadah, maka orang lain akan memperoleh buah dari peribadahan kita. Bukan hanya untuk diri kita. Orang lain memperoleh berkat dari ibadah kita. Orang lain akan bersuka cita melalui ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan ibadah kita, doa-doa kita kepada Allah, yang dimana di dalamnya kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang lumpuh itu disembuhkan melalui kuasa yang diterima oleh Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka hendak berdoa. Karunia itu juga akan diberikan kepada kita ketika kita dengan sungguh beribadah kepada Allah. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mukjizat-Mu nyata melalui firman yang baru saja kami renungkan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan utama bagi orang-orang yang percaya kepadamu akan Engkau berikan melalui hamba-hamba-Mu. Demikian juga dengan kami mau dengan sukacita Engkau pakai ya Allah menjadi saluran berkat-Mu melalui ibadah-ibadah kami. Kami mau lebih sungguh lagi beribadah ya Allah Bapa, datang mendekatkan diri kepadamu agar melalui peribadahan kami Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kebutuhan yang mereka sangat perlukan. Berkatilah kami ya Allah Bapa dalam kehidupan kerohanian kami. Syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas